Baik, terkait kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan kekuatan statistik. Terdapat metode hipotesis deduktif mengharuskan hipotesis dapat dibuktikan salah. Karena alasan ini, hipotesis nol dikembangkan. Hipotesis nol ini atau singkat HO kemudian disiapkan untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang disebut HA. Ada dua jenis kesalahan atau dua cara di mana kesimpulan bisa salah, yang diklasifikasikan sebagai kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 1 yang juga disebut sebagai alfa Y adalah probabilitas penolakan hipotesis nol ketika hipotesis tersebut sebenarnya benar. Kesalahan tipe 2 yang juga disebut beta Y adalah probabilitas gagal menolak hipotesis nol jika hipotesis alternatif benar adanya. Kekuatan statistik bergantung pada alfa Y. Alfa Y kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam pengujian jika ada bergerak mendekati nol. Misalnya jika alfa bergerak dari 5% ke 1%, maka probabilitas menemukan efek ketika ada efek menurun. Ukuran efek adalah ukuran perbedaan antara kekuatan hubungan dalam populasi perbedaan besar atau hubungan yang kuat dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil, kesamaan, dan hubungan. Ukuran sampel pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampai menghasilkan daya yang lebih besar karena peningkatan ukuran sampai menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat. Memilih teknik statistik yang tepat. Pemilihan teknik statistik yang tepat sangat bergantung pada jumlah variabel independen maupun variabel dependen yang Anda periksa dan skala pengukuran yakni metrik dan non-metrik dari sebuah variabel. Nah, pertama menguji hipotesis tentang satu mean. Nah, ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa mean populasi tempat sampel diambil sama dengan standar perbandingan. Nah, setelah menghitung statistik T, kita sekarang dapat membandingkan tabel nilai T standar dengan N1 derajat kebebasan untuk menentukan apakah statistik T mencapai ambang signifikansi statistik. Jika T statistik lebih besar dari nilai tabel yang sesuai, hipotesis nol atau tidak ada perbedaan yang signifikan dapat ditolak. Baik, selanjutnya ada Excelsior Enterprise. Hipotesis berikut dibuat untuk penelitian ini seperti yang dinyatakan sebelumnya. Hipotesis pertama itu pengayaan pekerjaan mempunyai efek negatif terhadap niat untuk keluar. Yang hipotesis kedua, keadilan yang dirasakan memiliki efek negatif terhadap niat untuk keluar. Hipotesis ketiga, kelelahan memiliki efek positif terhadap niat untuk keluar. Dan hipotesis keempat, kepuasan kerja memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, persepsi ekuitas, dan kelelahan pada karyawan untuk pergi. Nah, untuk menguji hipotesis bahwa kepuasan kerja memediasi efek keadilan yang dirasakan kelelahan dan pengayaan pekerjaan pada niat karyawan untuk keluar. Terdapat 3 model regresi diestimasikan menurut Baron dan Kenny tahun 1986. Yang pertama itu meregresikan kepuasan kerja pada keadilan dirasakan kelelahan dan pengayaan pekerjaan. Model yang kedua meregresikan niat untuk keluar pada keadilan yang dirasakan kelelahan dan pengayaan pekerjaan. Dan model yang ketiga adalah meregresikan niat karyawan untuk keluar pada keadilan yang dirasakan kelelahan, pengayaan, dan kepuasan kerja. Koefisien terpisah untuk setiap persamaan diestimasikan lalu diuji. Selanjutnya yaitu pergudangan data, penambangan data, dan penelitian operasi. Pergudangan data dan penambangan data merupakan aspek dari sistem informasi. Sebagian besar perusahaan kini menyadari manfaat dari pembuatan gudang data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, manufaktur, penjualan, dan sejenisnya. Yang pertama ada gudang data. Biasanya dibangun dari data yang dikumpulkan melalui berbagai departemen perusahaan dan dapat diakses melalui berbagai alat pemrosesan analitis daring atau disebut LOAP untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua ada penambangan data, memanfaatkan gudang data secara lebih efektif dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang tersimpan di dalamnya. Dan terakhir yaitu riset operasi atau OR. Riset operasi OR atau ilmu manajemen MS adalah alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian memperjelas jenis-jenis
masalah kompleks tertentu yang memerlukan kuantifikasi. Pembahasan selanjutnya itu terkait beberapa paket perangkat lunak yang berguna untuk menganalisis sebuah data. Nah, ada beberapa atau berbagai macam perangkat lunak ya, analitis yang dapat membantu untuk menganalisis data berdasarkan kebutuhan spesifik, masalah penelitian, atau model konseptual. Nah, yang pertama yaitu ada Lisrel yang berasal dari Scientific Software International. Lisrel itu didesain untuk mengestimasi dan memberikan tes yang secara struktural untuk model yang equal. Kemudian MATLAB yang berasal dari MathWorks Incorporated. Nah, di MATLAB itu berupa program komputer yang original didesain dan disimplifikasi dan juga diimplementasikan secara numerik. Kemudian ada M+ yang di-develop by Linda dan Bengt Mouten. M+ itu model statistik program yang dimana ditujukan untuk penelitian, di mana dapat kita cari bagaimana modelnya itu, kemudian estimasi dan algoritmanya. Kemudian ada Qualtrics, yang dimana itu adalah private research software company. Qualtrics itu ditemukan pada tahun 2002, yang dimana program itu mengelola atau memberikan ruang untuk user untuk melakukan berbagai banyak hal ketika online dalam mencari koleksi data collection dan data analisis. Kemudian ada evaluasi perusahaan, kemudian feedback dari sebuah website, kemudian penelitian market dan uh, tingkat kepuasan customer atau pelanggan. Kemudian ada SAS atau STAT dari SAS Institute. SAS itu sistem yang terintegrasi dari software, produk software, dan kapabilitasnya itu sangat performa secara jauh. Kemudian SPSS yang berasal dari SPSS Incorporated, uh, yaitu Social Package for the Social Science, itu adalah sebuah data management dan analisis yang di program itu didesain untuk uh, meneliti untuk menganalisis data statistik. Kemudian ada SPS Amos yang berasal dari SPS Incorporated. Sama juga berasal dari situ, yaitu untuk desain untuk mengestimasi dan ngetes daripada equation structural. Kemudian ada Stata, di mana dari Stata Corporation. Di mana Stata itu secara general bertujuan untuk sebagai software statistik untuk menyupport dengan berbagai metode dan juga model yang ada beberapa metodenya, kemudian terkait grafik dan mengenhance agar tidak memberikan sebuah fitur terkait bila mana terjadinya sebuah data manipulasi dan program error.